Semangat pagi. Apa kabar para siswa kami kelas 12 IPA? Tentu kabar sehat, bukan? Kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga. Nah, unsur-unsur periode ketiga dimulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Nah, Na, Mg, dan Ar itu bersifat logam. Sedangkan Si ini bersifat metaloid. Jadi peralihan antara logam dengan non-logam. Sedangkan P, S, dan Cl itu bersifat non-logam. Dan Ar, argon, itu gas mulia. Nah, itulah unsur-unsur periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Nah, mari kita lihat sifat-sifat daripada unsur periode ketiga. Jadi nomor atomnya mulai dari 11 sampai 18 Ar. Ya. Inilah konfigurasinya. Ini konfigurasi singkatnya. Konfigurasi elektron singkatnya. Nah, nanti tugasmu membuat konfigurasi elektron panjangnya. Konfigurasi elektron panjangnya. Lalu kau tentukan golongan dan periodenya dalam sistem periodik. Misalnya Na ini terletak pada golongan berapa dan periode berapa. Demikian seterusnya. Oke ya, itu tugasnya. Nah, Ne, ingat ya, Ne ini merupakan gas mulia. Jadi gas mulia kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Gas mulia, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Supaya kita ingat kembali. Henry nemui harta karena senantiasa rindu. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Itu nomor atomnya. Jadi Ne nomor atomnya 10. 10. Ya kan? Nah, apakah unsur gas mulia sebelum nomor atom sebelum Na adalah neon. Berarti neon nomor atomnya 10. Ya kan? Nah, neon urutan keberapa dari atas? Ingat tadi urutannya, helium, neon. Berarti urutan kedua dari atas. Maka sesudah nomor 2, nomor berapa? Nomor 3. Maka itulah, makanya ini 3S1. Itu konfigurasi singkatnya. 3S1. Jadi 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. Demikian seterusnya. Oke. Sekarang jari-jari atomnya. Lihat anak panahnya ya. Anak panahnya ini berarti menuju ke kiri. Menuju ke kiri. Berarti jari-jari atom semakin ke kiri, semakin besar. Atau sebaliknya semakin ke kanan, semakin kecil. Dari Na sampai Cl, jari-jari atomnya semakin kecil.
Atau dari Cl sampai Na, jari-jari atomnya semakin besar. Nah, lihat anak panahnya. Kemudian ke elektronegativan. Semakin ke kanan, mulai dari Na sampai Cl, ke elektronegativannya semakin besar. Nah, kelogamannya tadi sudah kita bahas. Na, MgAl tadi logam, Si, metaloid, PSCl non-logam. Ya kan? Nah, sekarang sifat oksidator dan reduktor. Oksidator berarti mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi itulah reaksi menangkap elektron. Ya. Sedangkan reduktor berarti mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi berarti melepas elektron. Nah, sifat reduktornya semakin ke kiri semakin besar. Artinya semakin ke kiri semakin mudah melepas elektron dia. Semakin mudah melepas elektron. Jadi semakin ke kiri reduktornya semakin besar. Semakin ke kanan oksidatornya makin besar. Nah, semakin ke kiri reduktornya makin besar, karena semakin ke kiri semakin mudah melepas elektron. Semakin ke kanan semakin besar oksidatornya, karena semakin ke kanan semakin mudah menangkap elektron. Nah, sekarang sifat konduktor isolatornya. Na, MgAl ini bersifat konduktor, penghantar panas, penghantar listrik yang baik. Sedangkan Si, P, S itu dengan Cl bersifat isolator, tidak dapat menghantar panas dan listrik. Nah, oksida utamanya, oksida berarti dia bereaksi dengan oksigen. Nah, Na golongan 1 berarti biloksnya 1. O biloksnya 2. Na1, O2. Maka bisa makan 2. Na-nya dikali 2, O-nya dikali 1. Maka oksidanya Na2O. Mg dengan O. Mg biloksnya 2 karena golongan 2. O biloksnya minus 2. Maka sama-sama 2 tinggal gabung. Al biloksnya positif 3 karena golongan 3. O biloksnya minus 2, maka disamakan. Tadi disamakan A6 lah ya kan? Supaya A6 Al dikali 2. O supaya A6 dikali 3, maka Al2O3. Demikian seterusnya. Ya. Itulah oksidasinya. Kemudian ikatannya Na, MgAl itu ikatan ion. Ikatan ion. Sedangkan SiP, SCl itu ikatan kovalen. Sekarang sifat oksidanya. Na dengan Mg ini bersifat basa. Oksidanya bersifat basa. Jadi dengan air menghasilkan basa. Ingat pelajaran sebelumnya tentang unsur alkali dan unsur alkali tanah. Sedangkan Al ini bersifat amfoter. Amfoter bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa. Amfoter. Sedangkan Si sampai Cl itu bersifat asam. Jadi semakin ke kanan, sifat basanya semakin berkurang, sifat asamnya makin bertambah. Bapak ulang. Semakin ke kanan, sifat basanya makin berkurang, sifat asamnya makin bertambah. Jadi Na basa kuat, basa sangat kuat, Mg basa kuat, ini amfoter, ini asam sangat lemah, asam lemah, asam kuat, asam sangat kuat. Asam sangat lemah, asam lemah, asam kuat, asam sangat kuat. Ini dia ini. Basa sangat kuat, basa kuat, amfoter, asam sangat lemah, sangat asam lemah, asam kuat, asam sangat kuat. Oke, ini dia. Ya. Nah, reaksinya dengan klor. Reaksinya dengan klor ini dia.
klor. Nah, ikatannya tadi udah ikatan ion, ikatan kovalen. Oke. Reaksi dengan air, dia akan menghasilkan H2, gas hidrogen. Ini tidak bereaksi, kan, bersifat asam dia. Ini asam lemah, asam kuat. Oke. Itulah secara umum sifat-sifat unsur periode ketiga. Baik, kita lanjut. Unsur-unsur periode ketiga itu memiliki jumlah elektron, jumlah kulit elektron yang sama. Jumlah kulitnya sama. Berarti dia terletak pada periode yang sama. Nah, berarti jumlah kulitnya berapa? Jumlah kulitnya 3, maka dikatakan dia periode 3. Nah, walaupun jumlah kulitnya sama, bukan berarti bahwa sifatnya sama. Akan tetapi konfigurasi elektron dari masing-masing unsur membedakan sehingga sifat-sifatnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat sifat fisis daripada unsur periode ketiga. Yang pertama, sifat fisisnya adalah wujud dan suhu. Wujud pada suhu biasa. Nah, wujud pada suhu biasa. Dari titik leleh dan titik didih, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari natrium sampai belerang berwujud padat. Ya, natrium sampai belerang berwujud padat. Jadi Na, Mg, Al, Si, P, S itu berwujud padat pada suhu biasa. Sedangkan klor dan argon itu berwujud gas. Jadi klor dan argon berwujud gas. Nah, kemudian sifat fisis yang kedua adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih unsur periode ketiga dari natrium ke kanan, dari natrium sampai ke Cl itu meningkat dan akan mencapai puncaknya pada silikon, pada Si. Jadi dari Na, Fg, Al, Si, dia titik didih dan titik lelehnya meningkat. Tetapi mulai dari P, dia titik didih dan titik lelehnya menurun. Silikon adalah titik leleh dan titik didih yang tertinggi. Kenapa? Karena struktur kovalen daripada silikon merupakan kovalen raksasa, di mana setiap atom silikon terikat secara kovalen pada 4 atom silikon lainnya. Nah, sekarang energi ionisasi. Nah, energi ionisasi semakin ke kanan dari Na sampai Cl, energi ionisasinya itu pada umumnya semakin besar. Tetapi ada beberapa hal pengecualian. Ya. Nah, Al dengan Mg. Seharusnya energi ionisasi Al lebih besar daripada Mg, karena Al di sebelah kanan dari Mg. Tetapi ternyata sebaliknya, energi ionisasi Mg yang lebih besar daripada Al. Demikian juga, seharusnya energi ionisasi S lebih besar dari P. Tetapi ini terbalik. Maka tugasmu cari tahu kenapa bisa seperti itu. Seharusnya semakin ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Ya, kau cari tahu kenapa bisa begitu. Kenapa bisa terbalik? Energi ionisasi Al lebih rendah daripada Mg. Energi ionisasi S lebih rendah daripada P.
Oke. Kemudian yang keempat, sifat logam. Nah, semakin ke kanan, sifat logamnya semakin berkurang. Sifat non-logam yang semakin bertambah. Bapak ulang ya. Semakin ke kanan, dari Na sampai kepada AR, sifat logam berkurang, sifat non-logam yang bertambah. Nah, kau cari tahu ini tugas yang keempat. Kenapa bisa begitu? Sifat logamnya semakin ke kanan, semakin berkurang, sedangkan non-logam semakin bertambah. Nah, itu tugasnya yang keempat. Baik. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat kimia. Yang pertama, sifat reduktor dan oksidator. Sifat reduktor dan oksidator. Nah, tadi semakin ke kanan, semakin mudah menangkap elektron, ya kan? Semakin ke kanan, semakin mudah menangkap elektron. Berarti semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Maka kalau dia mengalami reduksi, berarti bersifat oksidator. Berarti semakin ke kanan, sifat oksidator semakin kuat. Semakin ke kiri, sifat reduktor semakin kuat. Ingat tadi. Nah, itu tugasnya yang kelima ini. Kenapa bisa begitu? Semakin ke kanan, sifat oksidatornya makin kuat. Semakin ke kiri, sifat reduktornya makin kuat. Oke. Sekarang sifat basa dan sifat asam. Nah, dalam unsur-unsur periode ketiga, semakin ke kanan, sifat basanya berkurang, sifat asamnya bertambah. Sifat asamnya berkurang, sifat basanya bertambah. Ingat bahwa basa cirinya mengandung OH negatif. OH mengandung OH. Mengandung OH. Nah, tugas yang keenam ini. Mengapa bisa begitu? Unsur periode ketiga, semakin ke kanan sifat basa berkurang, sifat asam yang bertambah. Oke. Dengan mempelajari ini, keterangan ini, kamu sudah bisa menjawabnya nanti. Ya, dari keterangan yang ada di sini. Di slide ini, kamu sudah bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Oke. Reaksi asam basa pada unsur periode ketiga. Nah, ini. Ini. Oke ya. Ini tadi Al bersifat amfoter. Bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Na dengan Mg tadi bersifat basa. Ingat ciri basa, mengandung OH negatif ini. Ya. Asam H positif. Nah, sedangkan mulai dari Si sampai Cl bersifat asam. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Oke. Nah, demikian anak-anak kami pembelajaran kita kali ini. Bapak sangat mengharapkan kita tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh. Tetap jaga kesehatan. Kalau harus keluar, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan memakai sabun, dan air yang mengalir. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.